Pilkada sebentar lagi dan PDIP tuh masih sombong banget nih di Jawa Tengah. Bahkan Arya Bima, politisi dari PDIP mengatakan selama pemilihan langsung Pilkada, Jawa Tengah tidak pernah sekalipun gubernurnya yang bukan PDIP. Jadi meskipun mereka kalah di Pilpres kemarin ya kan, Jawa Tengah cuma ada 2 wilayah yang menang 03, yang lainnya 02. Tapi di pilkada PDIP kayaknya masih sombong dan pede banget, gubernurnya tetap akan PDIP. Ya nggak apa-apa lah, masih. Pertanyaannya, meskipun ada 545 pilkada, tapi Jawa Tengah itu kandang banteng, rumahnya PDI Perjuangan. Jadi Memangnya ya, PDI Perjuangan nggak mau mengusungkan dirinya sendiri? Selama ini, selama pilkada langsung, ya. PDI Perjuangan belum pernah terkalahkan sebagai gubernur Di Jawa Tengah. Selama pilkada langsung, gubernur Jawa Tengah selalu dimenangkan oleh PDI yang kita usung bersama partai-partai lain. Kenapa sekarang persoalannya kenapa menang? Itu tadi, karena kita selain melihat integritas, kapasitas, kita juga melihat kemampuan orang itu. Sesuaikah? Kan kita bicaranya tidak langsung orang. Kita percaya bicara informasi rakyat itu kayak apa di Jawa Tengah. Dari informasi ini ketemu masalah-masalah Jawa Tengah. Dari masalah-masalah ini kita menentukan kriteria seperti apa yang bisa menyelesaikan masalah. Baru terakhir orang, Nana. Jadi kita tidak terlalu khawatir bahwa memang betul bahwa Jawa Tengah ini tidak ada incumbent. Jawa Tengah ini masih sangat terbuka untuk calon-calon ini mempromosikan diri, dan kita menghormati, menghargai siapapun ya. Ada Pak Lutfi, ada Taji Yatsin, ada Mas Kesang, ada yang lain, monggo ya. Yang penting bahwa PDI Perjuangan menang di hampir 25 kabupaten kota. Yang disampaikan Mas Bimo itu saya pikir ya memang itu faktual. Memang dengan segala kepercayaan diri PDIP cukup dominan di Jawa Tengah. Tetapi harus diingat, dan ini harus diantisipasi oleh PDIP. Ada situasi yang saat ini cukup berbeda. Di mana kalau misal kemudian kekuatan partai di PDIP sendiri di 2024 mengalami penurunan. Bahwa ada satu situasi yang saat ini berbeda. Makro politiknya berbeda. Maka kemudian tadi keberadaan dari Jokowi, kemudian bagaimana lingkar kekuasaan juga memiliki kesaktian yang beragam, Mas ya. Bisa memainkan panggung atas, panggung bawah dengan segala kesaktian. Ada yang tarung jarak dekat, ada yang jarak jauh, Mas. Apalagi pas pilkada nanti, Mas Gibran, kakaknya Mas Kaisang sudah menjabat sebagai wapres. Itu salah satunya. Maka kemudian akan banyak itu kesaktian-kesaktian itu. Mengapa kemudian makropolitik itu kemudian harus diantisipasi? Karena ada kekuatan yang tidak dilihat oleh kasat mata, yang kemudian digerakkan. Ini bukan sekedar infrastruktur partai, tapi ada infrastruktur non-partai yang barangkali berpengaruh di dalam konteks pemenangan. Tetapi kalau misal kemudian ada kekuatan lain yang beririsan dengan infrastruktur kekuasaan negara, nah ini yang kemudian barangkali kita tidak berharap, atau barangkali teman-teman di PDIP jangan sampai nanti kaget, supaya kemudian nanti ada kejutan yang semoga Bang ya, tidak kemudian menjadi akhir dari catatan tadi yang kemudian kedikdayaan. Kejutan itu maksudnya kejutan kalau misalnya kemudian kalah. Ini kan sejarah dari pilkada langsung nggak pernah kalah. Jangan sampai kemudian kalah hanya karena faktor-faktor yang tidak terantisipasi. Weh, pengamat politik Khairul Umam ini menampar, ya kan? Menampar Arya Bima yang bilang sejak pilkada Jawa Tengah gubernurnya itu tidak pernah dari selain PDIP. PDIP terus gubernurnya. Ini ditampar sama Khairul Umam. Bang Arya Bima, sekarang konstelasi politik itu sudah berbeda. Zamannya sudah bergeser. PDIP itu jangan kebanyakan atau kelamaan dalam dunia mimpi gitu. Bangun Bang Arya Bima, ya kan? Situasinya sudah berbeda. Pilpres saja 16%, kenapa masih sombong begitu gitu ya. Jangan kaget kalau misalkan yang Bang Arya Bima bilang selama ini gubernur Jawa Tengah selalu dari PDIP, jangan kaget kalau di pilkada nanti kalah. Dan mungkin akan jadi pertamanya Jawa Tengah gubernurnya bukan dari PDIP. Kalau masih sombong seperti itu. Tidak melihat bahwa dinamika pilkada ini kemudian dijadikan sebagai suatu miniatur dinamika kepentingan pilpres di dalam
kontestasi pilkada Jawa Tengah dan kota kabupatennya. Yang penting bahwa kita tetap sudah mengantongi banyak calon, ya kan? Kita sudah tahu persis untuk merekam keinginan rakyat itu apa. Kemudian partai, kemudian kader-kader yang kita ada saat ini lebih banyak mendengarkan keinginan rakyat. Dan keinginan itu sudah dirumuskan kriteria sama orang-orang yang akan diusung oleh PDI Perjuangan itu siapa. Buat Mas Kaisang masuk atau tidak kriteria oleh PDI Perjuangan, saya kira Mas Kaisang bisa belajar dari Mas Gibran maupun Pak Jokowi, proses penjaringan di PDI Perjuangan seperti apa, fit and proper test seperti apa. Jadi kalau mau daftar aja ke DPD gitu ya. Sinau saja belajar dari kakaknya. Dan kemarin saya ketemu langsung sama Mas Kaisang di acara Suro, saya tanya, Mas mau nyalonkan nggak di Jawa Tengah? Dia jawab juga, ya tergantung partai yang lebih senior. Ya kalau tergantung partai senior, ya kata Mbak Puan, ya daftar saja. Ditantang. Kaisang Jawa Tengah tuh PDIP. Kata Arya Bima ya, tidak pernah gubernurnya tuh enggak PDIP. Jadi kalau Mas Kaisang mau nyalon di Jawa Tengah, ya kan, biar tidak melanggar adat istiadat yang harus PDIP tadi, daftar ke PDIP. Baru bisa nyalon di Jawa Tengah. Sombongnya dulu selangit, ya kan. Selangit. Kata Bang Adian, kenapa PDIP belum juga menentukan siapa yang akan menjadi wakilnya di Pilkada DKI? Kenapa belum? Ya karena kita bicara siapa yang memimpin rakyat. Memimpin rakyat itu nggak bisa cuma sekedar angka survei. Ataukah sebenarnya PDIP tidak pede untuk mencalonkan? Sangat pede. Gini loh, kita memilih siapa? Memilih orang untuk apa? Memimpin rakyat di mana sekian juta orang menempatkan hidupnya, nasibnya terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Terus kita cuma mengandalkan sama angka-angka begini gitu, tanpa memeriksa track recordnya, tanpa memeriksa keberpihakannya pada rakyat, apa yang sudah dia buat dan sebagainya. Jadi cuma karena angka-angka doang. Jadi PDIP meragukan kapasitas Anies Baswedan dan juga calon-calon lainnya? Loh, yang ditanyakan adalah kenapa kita belum? Karena kita sedang memeriksa satu persatu. Kenapa harus sekian lama? Karena kita berbicara tentang hidup banyak orang. Tapi katanya lagi buka pembicaraan sama PKS sama PKB, Bang. Semua kita. Tuh, ini agak dibolak-balik nih kalimatnya ya. Adian Apitupulu ngejawab aja nih. PDIP tuh lelet untuk menentukan, mengumumkan jagoan di pilkada itu siapa. Apa PDIP nggak punya jagoan? Nah, kan gitu, pertanyaannya kan gitu ya. Kok nggak mengumumkan gitu, segera mengumumkan? Kenapa? Nggak punya jagoan atau gimana? Kader-kadernya nggak punya elektabilitas tinggi. Kan gitu ya. Bahkan di beberapa survei di pilkada ini kayaknya kok hampir tidak pernah disebut kader-kader PDIP, ya kan? Di Sumut itu udah 7 partai mungkin ya sudah mendukung Bobi Nasution. LSI dan juga Litbang Kompas tuh menyebutkan Kaisang jelek di Jakarta tapi bagus banget di Jawa Tengah, posisi pertama. Ini kenapa tidak tersebut sama sekali kader-kader PDIP? Kan makanya kita jadi penasaran nih. PDIP sampai sekarang kok tidak mengumumkan jagoan pilkada itu siapa-siapa. Gak punya jagoan, kan gitu. Tadi malah kalimatnya ngejawab, saya tidak percaya survei. Jangan kita menentukan pemimpin tuh hanya berdasarkan angka-angka survei. Tapi menentukan atas keinginan rakyat itu pemimpinnya seperti apa. Itu kan dua hal yang sama sebenarnya. Survei itu juga mencoba untuk memotret rakyat itu pengennya siapa. Jadi kalau Bang Adian itu mengatakan pengen mengusung pemimpin yang diinginkan rakyat, ya yang disurvei itu. Lagi mana sih? Katanya mau mengusung pemimpin yang dimau sama rakyat, ya kan? Ya itu, yang disurvei kan, petugas survei kan cuma nanya, ya kan? Kalau misalkan nanti di pilkada ada beberapa nama atau mungkin nama siapa yang ada di benak Anda ketika nanti di pilkada mau ada coblosan nih Bapak atau Ibu, mereka kan nyebut nama-nama itu gitu. Jadi ketika Dian bilang nggak percaya survei tapi pengen mendengarkan masyarakat, kok jadi bingung saya. Masyarakat yang sebelah mana sih? Survei kan juga menyurvei masyarakat. Emang siapa yang disurvei?
Itu tadi, saya per hari ini belum menemukan alasan kenapa Prabowo atau Jokowi bisa memberikan tiket untuk Mas Anies maju ke Pilpres atau ke Pilkada Gubernur, karena itu akan berpengaruh ke 2029. Nah, kalau sementara Mas Kaisang, kalau saya sih melihatnya di Jakarta dia akan lebih dipertimbangkan. Karena buat apa di Jawa Tengah? Di Jakarta lebih menjanjikan buat beliau. Saya justru tidak menemukan alasan kenapa dia nggak maju Jakarta. Ini sepertinya ada dua perspektif yang berbeda antara Bang Hensat dan juga Bang Kodari. Bang Kodari, apakah mungkin diyakini oleh Bang Hensat bahwa Kaisang tetap akan maju di Jakarta? Ini baru dialog yang menarik ini. Senang sekali saya. Sering-seringlah dengan Bang Hensat, biar kami beda-beda ini nanti biar rakyat yang menentukan lah ya mana yang kejadian gitu. Yang pertama begini soal Anies. Kalau saya berasumsi bahwa Anies pada hari ini tetap maju ya. Pertama gini loh. Jangankan gubernur, pilpres saja kata orang diganjal nggak bisa maju lah, batal maju. Yang kedua, oke, pada hari ini baru PKS, tapi kan bukan mustahil PKS itu diam-diam udah punya kesepakatan dengan Nasdem. Kenapa PKS misalnya yakin betul pasang menaruh Sohibul Iman sebagai wakil? Karena mungkin dia udah komunikasi dengan Nasdem, Nasdemnya aja yang belum ngomong dan belum disuruh ngomong gitu. Mungkin juga atas rekomendasinya Bang Hensat, Nasdem diam aja jangan ngomong gitu loh, supaya jangan kena ganjel. PDI ya bukan mustahil maju juga, misalnya dengan PKB ya. Kita lihat bahwa Pak Ahok surveinya masih tinggi. Jadi menurut saya Ahok maju itu juga kemungkinannya sangat besar gitu. Nah, kalau mereka maju, tentu saja peluang Mas Kaisang itu lebih besar untuk di Jawa Tengah. Ya, sekali lagi sudah ada buktinya bahwa di Jawa Tengah itu Prabowo dan Gibran itu menang. Beberapa bulan sebelum coblosan itu nggak ada yang percaya bahwa Prabowo Gibran itu bisa menang di basisnya PDI Perjuangan. Dan saya yakin pengalaman bertarung di Pilpres 2024 itu sudah jadi modal yang sangat luar biasa bagi Mas Kaisang untuk memahami proses-proses yang terjadi. Mas Kaisang itu lebih hafal Jawa Tengah ketimbang Jakarta. Nah, itu coba lihat surveinya itu Mas Kaisang. Mas Kaisang itu belum deklarasi, belum sosialisasi, bahkan batuk aja pun belum di Jawa Tengah itu udah nomor 1. Apalagi kalau beliau sosialisasi, apalagi kalau beliau menggerakkan mesin politik. Saya betul yakin beliau akan unggul di Jawa Tengah. Baik. Saya tuh sampai level tertentu agak membandingkan Mas Kaisang ini dengan AHY ya, Agus Harimurti Yudhoyono ketika dulu baru menjadi ketua umum Partai Demokrat. Dia membangun profilnya dulu, komunikasi ke sana, komunikasi ke sini sebagai ketua umum partai. Nah, yang kedua, saya membayangkan juga sampai level tertentu, kalau Mas Kaisang memaksakan diri maju sebagai calon gubernur di Jakarta, maka Mas Kaisang ini kira-kira akan mengalami situasi seperti Mas AHY dulu pada pilkada 2017 itu gitu loh. Terutama di panggung debat, ya, ketemu dengan Anies, pinter ngomong, ketemu dengan Ahok sudah praktek. Nah, per hari itu kerepotan, apalagi hari ini Anies sudah pinter ngomong, udah praktek lagi. Yang bisa ngadepin Anies dan situ ya kepala daerah juga yang bisa ngomong. Untuk maju itu nomor 1 harus ada analisis kuantitatifnya. Sudah sangat jelas, sudah sangat confirm ya dari berbagai lembaga bahwa Kaisang itu lebih besar, lebih berpeluang di Jawa Tengah ya ketimbang di Jakarta. Weh, ini nih. Ada perbedaan pendapat antara Hensat, Hendri Satrio, pakar politik, dan juga M. Kodari, pakar politik juga. Hensat melihat bahwa tidak ada alasan buat Kaisang untuk tidak maju di Jakarta. Jakarta itu panggung politik paling seksi. Panggung politik paling seksi. Buat orang-orang yang mengincar posisi-posisi lebih tinggi dalam dunia politik, di atasnya kepala daerah, harus lewat Jakarta dulu. Ada berapa banyak presiden yang maju untuk ke RI 1 lewat Jakarta dulu? Sudah terlalu banyak, ya kan? Sudah terlalu banyak contohnya maksudnya. Jadi saran dari Hensat, Kaisang maju di Jakarta. Tapi M. Kodari memandang sebaliknya. Kalau Kaisang maju di Jakarta itu akan kejadian seperti AHY kemarin. Kalah juga kan. Mending ngikutin survei aja. Di Jawa Tengah itu Kaisang belum apa-apa, belum batuk aja, itu udah nomor 1. Apalagi kalau udah mengeluarkan kesaktian gitu. Lebih di atas nomor 1. Nomor berapa berarti?
Oke, segini dulu video kali ini. Buat kalian punya komentar, taruh di bawah. Saya Abdul, salam.